Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Sulaiman dengan NIM 22001848. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas resolusi praktikum NLP atau PDA. Di sini judul saya itu deteksi berita hoax politik di Indonesia atau detection political news in Indonesia menggunakan model Indobird. Jadi Indobird itu sendiri saya baru tahu juga kalau ada model bahasa Indonesia yang khusus bahasa Indonesia di NLP, itu dibuat oleh Indobird ini, seperti itu. Jadi brainstorming atau pemikiran dari diri saya, topik yang saya ambil itu deteksi berita hoax melalui portal berita. Nanti beritanya itu ada dari CNN, detik.com, Kompas, yang khusus untuk politik. Jadi deteksinya itu khusus politik. Dan juga ada portal berita namanya itu Back Hoax atau kebalikannya dari uh, seperti validasi berita hoax. Ternyata ada juga, saya juga baru tahu. Alasannya kenapa memilih ini karena banyak berita politik yang palsu. Nah, itu juga Indonesia juga uh, tempat politiknya itu sangat terkenal ya, sangat kental, dan juga banyak berita palsu. Dan sekarang juga banyak AI yang buat berita palsu pakai deep, model deep untuk deepfake itu, untuk berita palsu suara dari AI. Jadi makanya saya buat ini, inspirasi dari sana sebenarnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu dari Indobird model. Jadi ini base modelnya, nanti untuk biasanya itu pakai transformer ya, tapi ini Indobird ini udah dibuat khusus bahasa Indonesia yang berbasis transformer, model transformer. Jadi sangat-sangat lengkap dan sangat Indonesia banget bahasanya. Makanya pakai Bloomberg. Terus ada skitlearn biasa, transformer juga untuk penyamaan library dari Bloomberg matrix dan tampilan matrixnya itu sendiri. Jadi di sini pakai hardware dan softwarenya itu, hardwarenya pasti pakai laptop, terus software itu pakai Anaconda, kernel Jupyter dan VS Code. Sebelumnya saya udah buat dari apa namanya itu Google Colab, tapi belum selesai sampai sekarang, dan jam 4 sore sampai sekarang belum selesai. Untuk saya cepat untuk bikin model, ganti ke Anaconda pakai GPU Nvidia sesuai laptop saya. Jadi apa, Nvidia GPU CDU namanya. Terus dataset yang digunakan ya deteksi berita hoax Indonesia, dataset ini ada di dalam di Google yang sudah apa namanya dibersihkan, di raw di raw data mentahnya clean, summary sudah di summary juga udah lengkap. Jadi sini saya pakai dataset yang udah summary, yang udah dibersihin, terus di tokenize, processing dan lain, agar mudah modelnya itu prediksinya. Terus apakah project yang sudah dibuat? Pasti sudah dibuat oleh orang yang membuat dataset ini. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat sendiri juga sudah dibuat. Tapi dengan saya dengan pendekatan baru pastinya, tidak sama dengan cara si pembuatnya ini untuk deteksi modelnya. Saya buat lebih simpel dan outputnya itu mudah dimengerti. Oke, seperti itu. Flowchartnya ini juga simpel. Start dulu pasti datasetnya di input manual, masukin manual ke VS Code-nya.
terus processing text pasti untuk penyamaannya dari model pasti itu digunakan, untuk nice juga dari Indoboard-nya. Terus training Indoboard-nya tadi modelnya dari Indoboard. Terus evaluasi input data ini maksudnya input dari teks atau summary atau judul berita yang akan divalidasi, nanti akan diprediksi oleh model. Dari itu akan di outputnya akan diprediksi dan mudah dimengerti pastinya, karena waktu yang di Indoboard ini dari Kaggle sendiri orang yang pembuatnya itu outputnya itu susah dimengerti, yang bisa buat lebih simple lagi dan mudah dimengerti. Oke, langsung aja ke Discord ya. Sebenarnya saya udah buat di ini Google Colab, tapi lihat sendiri ya ini belum selesai dari jam 4 tadi, jam 4 sore sampai jam 9 malam ini sekarang belum selesai. Jadi saya ganti ke VS Code, import import manual dan lain-lainnya menggunakan Anaconda juga fake news environment-nya. Ini eh, nggak dipakai banget karena dari fake news environment ini dipindahin ke Indoboard base modelnya. Nah ini kernelnya dari Indoboard GPU. Oke, langsung aja di sini eh, apa namanya, foldernya tuh ada datanya, folder data notebooks ini untuk menyimpan model-model dan hasil trainingnya, result ini untuk menyimpan checkpointnya dari modelnya itu. Terus itu aja. Pertama di sini saya import torch ya, Python torch untuk memprediksi lah, melihat GPU apa yang dipakai. Pakai Nvidia GeForce RTX laptop di RTX 3050 dari laptop saya, juga sudah CDN bawaan dari Nvidia. Terus library-nya pakai Pandas, uh, read dari si datasetnya, torch juga sebelumnya, skitlearn, numpy seperti biasanya. Skitlearn ini untuk trainingnya, transformer ini untuk how to tokenize dari Indoboard model, terus trainingnya, data data untuk tradingnya juga sudah lengkap. Terus matrix, Skitlearn matrix untuk menampilkan akurasi visualnya. Terus selanjutnya untuk memasukkan datanya ke program ini di read ya, dibaca oleh program DF1 untuk summarize CNN beritanya ini dari Detik, Kompas, dan Throwback Hots. Jadi konsepnya itu program ini akan menggabungkan, di sini ada program ini digabungin, dan juga Throwback Host. Nanti setelah itu proses penggabungan terus divalidasi. Throwback Host ini untuk validasi berita hoax, berita hoaxnya dari si model, dari si berita CNN dan film Kompas. Jadi semuanya dicampur gitu, digabungin, yang mana nih berita hoax ya, biasanya dari chat itu throwback hoax, nanti validasi, oh ini beritanya hoax, oh ini beritanya valid dari CNN dan Kompas dari website itu. Nah itu dia judul, summary, dan hoax digabungin. Terus summary itu yang paling penting ya, itu eh, kolom yang menampilkan summary dari dataset itu, supaya model itu bisa lebih mudah dipahami oleh model. Terus diganti namanya dengan teks. Terus boxnya itu kolom kolom dari dataset, terus dikasih label. Label itu berinput
INT ya, 0 dan 1 seperti itu. Ini beritanya sih ya, tampilan dari wajah. Nah, judul teks ini yang di summary tadi sebenarnya teks ini nggak ada kolom di kolom dataset, tapi diganti namanya dengan teks itu jadi muncul. Terus ini untuk apa, modelnya itu memproses Indoback March dari Indobird. Terus ada dua variabel. Variabel ini itu mewakili variabel 0 dan 1, yang 0 itu berita, kalau nggak salah 0 itu berita hoax, 1 itu valid, seperti itu. Terus dataset dari Indobird ini B1 ini menggunakan 120 juta parameter. Ini sangat-sangat banyak. Kita juga lama banget mempunyai yang tadi dari Google Colab itu sampai sekarang belum selesai. Tapi pakai GPU ini bisa selesai sekitar 2 jam lah pakai GPU. Terus with data, kita convert datasetnya itu IDDF ya untuk datanya, terus di split data testing dan trainingnya itu excess-nya besar 0,2, artinya trainingnya 80, testingnya itu 20%. Terus tokenize dengan big interaction, ini tokenize lagi datanya yang udah digabungin, nanti di training dataset itu sudah di tokenize, sudah perkataan yang lebih baru gitu, dan evaluasinya itu bisa dipahami mudah. Terus data control with padding ini kan tokenize dan paddingnya ini auto gitu, ini mewakili auto padding. Terus compute matrix ini untuk nampilin matriksnya, akurasi prediksi recall dan advance score itu nanti setelah di training datanya itu dievaluasi lagi terus ditampilkan oleh visual. Training arguments ini penting, ini untuk fungsi untuk melatih modelnya, nanti disimpan di results itu. Terus epoch, pakai epoch ya, namun pak pendekatan dari Hugging Face itu dataset untuk apa, education ya, khusus edukasi seperti politik dan apa, sekolah, berita-berita gitu. Hugging Face itu pakai pendekatan yang beda, itu non train epoch. Kalau biasanya dari praktikum itu pakai epoch sama dengan, nah kalau bawaan dari Hugging Face itu pakai non train epoch, jadi nggak bisa disamain karena ini pakai Indobird ya, Indobird dari Hugging Hugging Face, sama seperti di lah. Terus trainer ini untuk training model di, jadi argumennya tadi diolah lagi jadi model agar lebih jelas ya, kayak disatuin lagi datasetnya, evaluasi tadi udah ditampilin juga karena evaluasi, terus disatuin semua jadi trainer train fungsinya ini untuk training data. Jadi biasanya import gitu kan, terus datanya langsung diproses import, tapi ini beda, ini pendekatannya itu beda, ini pakai trainer train ini untuk sekaligus gitu. Jadi si Indobirds-nya itu model ini bisa dilihat outputnya 10%, 20%, ini di outputnya itu diulang sebanyak 4 kali. 4 kali ini banyak banget, ini udah, ini aja udah butuh waktu hampir 1 jam 50 menit lah ini, 45 menit 1 jam. Sedangkan kalau pakai Google Colab itu belum selesai dari jam 4 sore, ini pakai hampir 50 menit
pakai GPU laptop sendiri. Ini bisa dilihat learning untuk learning rate-nya 4%, terus 3% lama-lama menurun gitu. Sembari dengan loss validation-nya ini menurun juga. Artinya kalau loss validation-nya menurun, akurasinya itu nambah besar. Nah, akurasi 98%, akurasi precision 98%, itu nambah 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 terus sampai proses terakhir itu kalkulasi skornya itu 98% Bapak. Itu tinggi gitu. Akurasi yang sangat tinggi. Terus trainer akurasi di seperti biasa di akurasi ulang, jadi trainer yang dilihat lagi. Nah, lossnya 0,1, akurasinya sangat besar 98%, hampir 99%. Terus disimpan ya model trainingnya di model.newbert.1. Ini bisa dilihat ada di dalam folder supaya eh, bisa dipakai terus. Terus ini untuk nampilin akurasi dan matriksnya. Kita lihat akurasinya berapa, 99%. Karena 98,5 itu dibulatin jadi 95%. Itu tinggi banget akurasinya. Terus nih baliknya true true validnya itu 25, terus true hoaxnya itu 23.000, 23.000, terus 25.000, 200, ya benar sih, 2.500, 2.500 sama 2.300 ini 20% dari testing tadi, karena datanya itu sebenarnya ada 4.000 setiap summarize dari dataset CNN dan Kompas, sekitar 12.000 lah, hampir 13.000. Sedangkan kalau dari turn back-nya itu sama datanya sebesar 12.000 data. Jadi total hampir 25.000 data. Makanya ini proses uploadnya itu cukup lama dan trainingnya cukup lama juga. Dan pakai transformer dari Bluebird. Jadi lama banget prosesnya. Tapi hasilnya sini sangat-sangat bagus ya, 99% akurasi. Validnya, hoaxnya, dia memprediksinya itu sangat benar gitu. Sedikit banget nih salahnya, 27, 46 gitu. Terus prediction secara manual, ini fungsinya dipakai device label hoax. Nah, label hoaxnya ini if predict pas dengan else valid. Jadi label hoaxnya ini kalau hoaxnya itu tinggi prediksinya berarti akan lebih kuat. Tapi misalkan hoaxnya itu rendah berarti valid. Nah, ini ada prediksi secara manual. Jadi kalau dari eh, pembuatan kode sebelumnya oleh orang yang membuat dataset ini itu beda banget. Coba kita lihat aja di Kaggle. Eh, sebentar. Nah, jadi prediksi saya itu prediksi menggunakan manual gitu supaya lebih gampang di apa namanya dipahami. Misalkan ini prediksinya ini dapatnya dari kolom kolom summarize yang diganti nama oleh IKN teks tadi. Jadi masukin kolomnya itu ada datanya. Jokowi merupakan dana haji besar 2 kali untuk PN. Nah, ini hasil yang beritanya itu hoax 100%. Jadi nilai itu 100% semua karena ya dari akurasi modelnya itu 99%, sangat besar. Nah, ini dari deteksi yang dibuat oleh orang sebelumnya, ini data script. Nah, dia tuh pakai sehari seperti ini misalkan
Ini menggunakan TBH tadi, itu backcourse nya itu di apa namanya, dibandingkan gitu. Ini 01 ribuan summarize-nya ini, terus setelah processing 01 total Gebiar text-nya itu. Nah ini hoax-nya 126, terus yang validnya itu 120. Nah ini sulit kan dipahami, makanya saya buat yang lebih dimengerti itu dengan input data data manual biar mudah dipahami. Ini juga proses hoax juga biasanya untuk kita menggunakan bawah sin YZ di sensor, hasilnya 100%. F kolom sini kolom yang aktif ya dalam ini. Nah ini judul teks sama label. Label ini hoax, judul ini yang ya judul dari dataset, terus teks ini dari Sumras itu tapi diganti nama manual. Coba kita pakai pendekatan iLog ya untuk nunjukin baris dan baris ke 10 valid 100% karena berita ini valid. Jadi bisa jadi berita ini dari dataset Kompas, CNN dan itu detik. Dan juga ini ada valid juga secara manual nggak pakai iLog. Ini saya ambil dari di salah satu dataset nggak salah dari CNN, karena valid makanya hasilnya valid 100% confidence. Ini juga valid, ini juga manual, ambil manual dari artikel apa TBH itu backcourse yang validasi berita hoaxnya itu. Nah, dia 100% akurasi. Jadi kesimpulannya itu saya menggunakan pendekatan yang berbeda dengan uh, dataset orang yang sudah buat program itu sebelumnya. Ini maksud saya kenapa menggunakan prediksi manual seperti ini dengan yang manual, karena misalkan ini berbasis website, jadi model ini diambil API-nya digunakan di website. Jadi gambarannya nanti masukin berita hoaxnya apa dari judulnya itu dimasukin, terus klik cek berita, nanti akan muncul hasil berita hoax 100%. Nah gitu, jadi nggak itu lebih mudah dipahami daripada corpus seperti ini. Itu sih yang saya terinspirasinya cari di Google gitu lah, searching di Google corpusnya simple gitu, itu sih. Terus insight yang saya dapatkan di temuan model ini, saya baru tahu kalau ada model introvert yang berbasis transformer malahan untuk NLP sudah siap pakai lah. Saya juga baru tahu ada model sebesar itu 120 juta parameter, terus datanya udah. Nah temuan kedua itu data bersih, data udah diprosesing, itu membuat akurasinya tinggi. Terus temuan tiga evaluasi itu perlu, karena walaupun 90% 99% valid 100% akurasi, belum tentu itu kita lihat lebih detail lagi dengan angka yang menunjukkan. Jadi si matriks evaluasi tadi. Terus proses pelatihan bisa lama karena walaupun kodenya ringkas, jadi walaupun kode saya ini simpel gitu, hanya berapa baris, tapi prosesnya itu lama karena pakai model transformer yang khusus Indoboard, ini khusus bahasa Indonesia yang pakai 120 juta parameter, itu sangat lama kalau pakai Google Colab, makanya saya pakai GPU. Itu temuannya. Terus temuan kelima saya baru tahu kalau media berita itu ada yang untuk validasi berita gitu, dari itu backpost itu organisasi berbara dari waktu itu dia eh, presentasi saya menggunakan teknik itu dengan judul detection ya, deteksi berita hoax menggunakan model base dari Indonesia yaitu Indoboard, dan juga output yang mudah dipahami
dan ringkas. Itu saja dari saya. Deddy Sulaiman. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.